apa sih namanya, kalau respon keluarga itu kurang mendukung gitu. Apalagi istri, di saat saya lagi terpuruk banget, istri saya tuh kabur Kak. Ada teman saya sih yang luar biasa sih perjuangannya. Dari saya nggak punya duit, dia selalu udah ada saya gitu. Kamu aman kalau sama saya gitu. Perkenalkan, nama saya Muklis. Saya salah satu penyintas dari TBRO Kristen Obat, dan saya bekerja sebagai pendamping pasien. Iya, awalnya sih saya pertama-tama kena SO. Jadi saya pengobatan selama 6 bulan. Saya sembuh dari tahun 2017 dan kambuh lagi di 2021 dan dinyatakan itu untuk TBRO. Kalau untuk gejala TBSO sih kayaknya kayak seperti biasa aja gitu, nggak ada gejala-gejala yang berlebihan kayak gitu, makan juga enak, kerja juga enak kayak gitu. Jadi apa nggak ada kendala-kendala sama sekali kayak gitu. Kalau untuk batuk ya paling sekali-kali kayak gitu, nggak kayak TBRO ini. Ya awalnya sih saya seperti biasa aja kayak gitu. Saya dulu itu kayak belum paham apa sih TB itu, apa sih itu TBC gitu. Jadi saya menanggapinya oh apa seperti biasa aja kayak gitu. Kayak menjalani seperti biasa aja gitu, kayak nggak ada beban, nggak ada masalah kayak gitu Kak. Jadi mungkin kenapa bisa jadi TBRO karena saya dulu kan proaktif juga Kak, sempat juga suka mabok, minum-minum segala macam lah kayak gitu. Jadi sama pola makan apa nggak dijaga, pola tidur nggak dijaga, sehingga bisa apa ya, timbul ini penyakit dengan TBRO kayak gitu. Kalau gejala-gejala sih awal-awalnya itu cuma tipes biasa kayak gitu, kayak demam, kayak malam-malam itu kayak keringatan dingin kayak gitu, semua baju basah. Cuma saya itu pikirnya ini cuma tipes biasa kayak gitu. Awalnya sih saya nggak ada apa kepikiran untuk jadi TBRO kayak gini, karena awalnya juga nggak ada keluarga yang pernah kena TBRO juga kan. Jadi saya nggak pernah kepikiran kayak gitu, kok sampai segininya kayak gitu. Pengen pulang kampung aja dulu karena dari pihak keluarga itu apa khawatir terhadap apa keadaan saya kayak gitu. Jadi akhirnya saya pulang kampung, apa sampai di kampung juga malah tambah tambah drop kayak gitu. Dulu sempat saya apa hampir mau meninggal gitu, ya karena apa ya, sudah ditangisin sama keluarga kayak gitu, sudah pasrah keluarga juga karena keadaan saya ini kan 3 hari 3 malam gitu, apa sudah nggak mau turun makanan Kak, kayak minum makan itu sudah nggak mau turun kayak gitu. Jadi sehingga kayak keluarga tuh sudah pasrah aja kayak gitu, apapun yang terjadi ya udah kayak gitu, mau gimana lagi kayak gitu. Kalau gejala-gejala lain sih nggak ada, cuma apa kepikiran keluarga itu ini apa dari orang gitu. Dia tuh kayak menanggapinya ini santet, apa ya, kayak gini guna-guna dari orang kayak gitu Kak. Awalnya sih kayak gitu, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau, jadi sama sekali nggak ada makanan yang mau turun Kak dari perut ini kayak gitu. Batuknya luar biasa, itu siang malam hampir tiap hari itu batuknya terus menerus. Kalau untuk berat badan itu kan dulunya 36. 36, jadi tinggal tulang doang. Tulang sama kulit. Daging apa sudah nggak ada. Sangat-sangat kurus. Aktivitas sudah nggak bisa. Karena apa jalan aja susah, Kak. Enggak. Jadi apa ya, kalau waktu itu sih apa kita larinya ke kayak dukun, kayak orang pintar gitu Kak. Jadi
nggak ada kepikiran karena ini bukan apa kepikiran untuk TBRO Kak. Jadi pikiran keluarga itu ya disantet, diguna-guna dari sama orang kayak gitu. Jadi kita itu lari ke ustadz, ke dukun kayak gitu. Itu sih dikasih ramuan kayak gitu, herbal, disuruh minum 3 kali sehari, itu harus dihabisin kayak gitu. Cuma nggak ada perubahan sama sekali. Terus ditiupin air, disuruh minum, cuci muka, cuma nggak ada perubahan juga kayak gitu. Nah, cuma dari salah satu keluarga saya itu yang ada orang pintar, kayak pintar apa ya, kayak mijit apa segala macam, semua saya diurusin sama keluarga itu, dan dari situ alhamdulillah gitu ada perubahan. Badan juga sudah mulai naik, sudah mulai nafsu makan, sudah mulai enak kayak gitu. Tuh disuruh motong ayam cemani sama ketan, itu kayak apa ya, untuk sesajen kayak gitu Kak, untuk kayak menyembah gitu, yang batu gede itu Kak. Semacam kayak gitu. Terus disuruh minum daun kelor biar ini tuh apa ya, keluar semua yang ada di dalam tubuh kita Kak. Itu hampir 3 bulan. 3 bulan tuh minum daun kelor terus, nggak ada efek sama sekali, malah tambah muntah terus dan parah. Itu dia juga pakai rempah-rempah juga sih Kak, semacam kayak merica. Itu juga pakai herbal juga, cuma untuk diolesin di badan. Itu tiap malam diolesin, yang alhamdulillah gitu ada perubahan dari situ. Langsung makan sudah mulai enak kayak gitu, badan udah mulai segar kayak gitu Kak. Dan saya memutuskan waktu itu juga untuk kembali lagi ke Jakarta. Saya masih punya istri yang ada di Jakarta, jadi mau nggak mau saya harus balik lagi ke Jakarta. Belum. Jadi seminggu kalau nggak salah kan di Jakarta, badan mulai drop lagi. Dan situ pas saya batuk ada darah keluar. Dan saya tuh waktu itu saya langsung untuk melakukan tes dahak di salah satu PKC yang di Jakarta Utara, dan hasilnya negatif. Itu yang bikin saya kok bisa negatif kayak gitu. Dan dari pihak keluarga saya lagi yang satu untuk memutuskan lagi untuk cek ulang. Akhirnya saya cek ulang dan hasilnya ternyata TBRO, resisten obat. Awalnya sih saya nggak terima, kok bisa saya sampai segininya gitu. Saya nggak pernah melakukan yang aneh-aneh, kok bisa. Tapi dari pihak teman yang selalu support, udah kamu jalan dulu aja pengobatan, yang fokus pengobatan dulu aja. Dan akhirnya memang saya langsung dari pihak rumah sakit itu saya disuruh memilih 3 rumah sakit. Dari rumah sakit Sukapura, Koja, dan Persahabatan. Dan akhirnya saya memilih untuk pengobatan di Persahabatan. Iya, karena dulu tuh kalau TBC itu pandangan orang-orang tuh kayak gimana ya, kayak menjijikan banget. Jadi mau dekat aja tuh kayak dia nggak mau kayak gitu. Jadi salaman aja dia nggak mau gitu, pikiran saya sih kayak gitu. Takutnya saya dijauhi dari orang-orang yang terdekat dari saya kayak gitu. Saya pengobatan kurang lebih 20 bulan. Pertama-tama saya minum itu ya 17 biji itu sekali minum, dan setiap hari harus diminum, dihabisin. Itu tahap-tahap sih Kak, jadi butuh proses. Itu cuma awal-awalnya aja, 3 bulan kalau nggak salah itu 17 biji kita minum, dan yang kesananya lagi mulai kayak berkurang terus kayak gitu. Gimana ya, kalau respon keluarga itu kurang dukung gitu, apalagi istri. Setelah saya lagi terpuruk banget, istri saya tuh kabur Kak, pindah kosan, karena waktu itu kan kita masih ngekos.
nggak ada tempat tinggal. Dan pas pengobatannya 8 bulan itu, saya memutuskan untuk cari kerjaan gimana pun caranya. Dan akhirnya dari tempat kerja saya yang dulu, alhamdulillah apa saya diterima. Kerja 2 bulan, saya dapat kabar dari tante saya bahwa saya itu bini saya kabur dari kosan. Nah, cuma awalnya saya nggak tahu ada masalah apa sih kok dia sampai kabur gitu, nggak ngomong-ngomong kayak gitu. Emang awalnya dia tuh nggak peduli sama saya, Kak, karena memang keadaan saya kayak gini. Saya aja nangis setiap hari, dia nggak kurang respon gitu. Dia sih main HP kayak gitu. Tapi untuk ada teman saya sih ya luar biasa yang selalu ngantarin saya kemana-mana. Ada teman saya sih yang luar biasa sih perjuangannya. Dari saya nggak punya duit, dia yang selalu udah ada saya gitu. Kamu aman kalau sama saya gitu. Jangan kepikiran kayak gitu. Kamu fokus aja dulu untuk kesembuhan kayak gitu. Paling support banget. Gitu, kalau saya butuh apa-apa pasti dia selalu ada. Pasti lalu apapun apa saya mau, dia tuh tenang, terus ke situ. Kamu tinggal ini aja ke saya gitu. Iya, buat teman saya Kurnia, sehat-sehat, jaga kesehatan, dimanapun kamu berada, kemudian kita bisa ketemu lagi. Karena untuk saat ini sih saya nggak tahu kemana dianya, karena lost kontak juga, karena mungkin dia juga ada masalah terhadap keluarganya. Mudah-mudahan kamu sehat-sehat selalu. Ya, memotivasi untuk sembuh sih karena mungkin saya ada anak satunya juga, itu yang bikin saya itu semangat untuk sembuh. Kalau bukan dari saya, siapa lagi gitu. Kalau saya berharap sama keluarga kan nggak mungkin. Jadi saya gimana pun caranya saya harus sembuh gitu, apapun itu. Pernah kayak untuk pasrah aja, apapun yang terjadi ya udah, mau mati mau apa terserah gitu. Tapi ya itu kembali lagi, karena saya punya anak, saya fokus, saya harus sembuh, saya harus melawan penyakit ini buat anak. Jadi kalau ada orang sakit itu kita dijagain, Kak, sama keluarga, ngumpul dari situ, karena masih ada semacam kayak manusia, Kak, tapi kayak kuyang gitu, menggigit darah. Jadi itu kalau orang sakit melahirkan itu harus dijagain. Pernah kan waktu itu saya lagi ngumpul, lagi makan-makan, saya mau ngambil nasi, katanya jangan, ntar ketularan sama saya. Itu sampai sekarang saya masih ingat banget perkataan itu.